Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia seolah berada di jalan Allah sampai nanti dia kembali ke rumahnya. Saya sangat senang sekali di hari ini saya menjadi bagian dari jamaah sekalian dan kita semua menjadi bagian orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah sejak awal mempersiapkan diri untuk datang ke masjid, lalu sholat berjamaah, lalu duduk sejenak untuk mendengarkan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduknya kita ini seperti di atas jalan Allah. Amin. Sampai nanti kita mengambil sendal untuk pulang, itu semua dicatat kembali pulangnya seseorang dari ribat, menjaga perbatasan untuk berjihad. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini untuk yang pertama kali kita akan mengkaji sebuah kitab tafsir yang ini mudah-mudahan menjadi pertanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemerdekaan yang ke-80 tahun dan itu semua merupakan nikmat di mana seorang hamba dapat beribadah di jalan Allah, dan lebih nikmat lagi seseorang dapat mencari ilmu tanpa tekanan, tanpa ancaman, tanpa intimidasi, dan ini adalah sebaik-baik kelonggaran yang Allah berikan. Banyak orang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua kenikmatan yang seringkali banyak manusia justru menyia-nyiakannya. Nikmat itu adalah as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat kelapangan. Dan kelapangan itu tidak tercipta manakala sebuah negeri dalam keadaan terjajah. Alhamdulillah hari ini Allah memberikan kita umur di dalam kemerdekaan yang dengan itu kita sebenarnya lapang dan dilapangkan untuk membuka jalan mencari ilmu. Maka ibu bapak sekalian, kita yakinkan diri kita semua bahwa kehadiran kita ibu bapak sekalian bukan sesuatu yang sia-sia, dan Allah Subhanahu wa taala sangat cinta orang yang memanfaatkan hidupnya untuk mencari ilmu, secara khusus adalah ilmu Al-Quran. Dikatakan dalam kitab Hilyatut Thalabil Ilmi, al-aslu fi thalabil ilmi at-talaqqa wa laysa an-nadru fis suhuf. Muasalnya orang belajar itu adalah talaqi, bertemu, dibanding orang membaca buku. Maka kegiatan duduk seperti ini adalah asal mencari ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan ilmu, bukan berarti kemudian kita memotong jalan-jalan untuk menuntut ilmu, lalu kemudian kita lebih suka di rumah. Meskipun di rumah pun mendengarkan pengajian, itu insya Allah bagian dari kebaikan. Namun kita jangan lupa talaqinya seseorang dari pembaca kitab ataupun penyampai materi dan seorang pendengar al-mustami' ataupun talibul ilmi, kedua pihak ini ketika bergabung maka inilah yang menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada muridnya, tidak ada pengajarnya, maka murid ini akan kehilangan pembimbing. Ada pengajarnya, tidak ada muridnya, maka pengajarnya ini pun tidak bisa menasihati dirinya sendiri. Sehingga kemudian Islam sangat membantu dan mendorong kita ibu bapak sekalian untuk bertemu agar kita belajar bersama tentang ilmu. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang disampaikan di awal tadi, hari ini kita akan mulai insya Allah membaca dan mempelajari kitab tafsir
berjudul Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir. Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir, yang artinya adalah tafsir yang paling mudah untuk memahami firman Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar yang baru saja wafat di tahun 2019. Namanya adalah Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Sebelum kita membacakan kitab ini, tentu kita perlu mengenal siapa beliau. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi lahir di tahun 1921 Masehi di negara Aljazair atau Algeria. Lalu suasana di negerinya waktu itu berkecamuk konflik politik sehingga akhirnya beliau melarikan diri ke Madinah Al-Munawwarah. Lalu dia menimba ilmu, banyak bertemu dengan guru-guru, lalu beliau menjadi seorang mudarris di Masjid Nabawi. Lalu terdengarlah sebuah perang kecamuk antara Israel dan negara-negara Arab, kalau tidak salah di tahun 68 ketika negara-negara Arab itu bersatu, bersekutu untuk melawan Israel. Tapi akhirnya negara Arab pun masih gagal untuk mengalahkan Israel, sehingga akhirnya beliau pulang, keluar dari kata Ibu Syam, Brigade Syam, dan akhirnya kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Sehingga penulis buku ini bukan hanya sosok pengajar di Masjid Nabawi, namun juga sosok mujahid yang telah membuktikan pengorbanannya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dan meninggikan marwah kaum muslimin, dalam artian bersama-sama kaum muslimin untuk membebaskan Palestina. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulisan kitab ini bermula dari sebuah gejolak hati yang dialami oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Di dalam pembukaan kitabnya beliau mengatakan, wa katsiran ma yatlubu minni mustami'u durusi fit tafsiri fil Masjidin Nabawi. Banyak penuntut ilmu telah datang kepadaku di Masjid Nabawi. Mereka duduk di pinggir-pinggir tiang Masjid Nabawi dan memenuhi majelisku untuk mendengarkan tafsir dariku. Ketika itu kitab tafsir ini tentu belum ditulis. Lalu allau wada'tu tafsiran lil muslimina sahlal ibarah qaribal isyarah. Lalu banyak dari para penuntut ilmu itu mereka meminta kepadaku untuk menuliskan satu kitab tafsir yang sederhana namun mendekatkan seseorang kepada isyarah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yusaidu ala fahmi kalamillah, yang dengan itu membantu manusia untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntu a'iddu ahyanan wa ataharrabu ahyanan. Sesekali aku mendengar permintaan murid-muridku, maka ketika itu aku ingin sekali untuk menulis sebuah kitab tafsir. Namun di sisi yang lain hatiku pun juga melarangku untuk menulis kitab tafsir. Ini menunjukkan sebuah kerendahan hati ibu bapak sekalian. Jadi ada hal yang mengganjal dia untuk menuliskan tafsir hanya karena beliau takut apa yang beliau tulis itu adalah sesuatu yang keliru. Sampai-sampai dikatakan hatta khattamtu tafsira salasa marratin. Sampai-sampai di Masjid Nabawi itu aku membuka majelis dan tidak terasa aku pernah menghatamkan 3 kali tafsir Quran. Jadi kalau hari ini kita baru datang pertemuan pertama, Syekh ini telah menghatamkan 3 kali kitab tafsir sampai akhirnya wasya'allahu ta'ala an ajlisa fi awakhir Muharram. Allah memberikan aku panjang umur di permulaan bulan Muharram tahun 1406 Hijrah. Lalu aku menghadap mudir atau rektor Jami'ah Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah. Dikala itu namanya adalah Ad-Doktor Abdullah bin Salih Al-Ubaid.
Lalu beliau meminta saran hingga akhirnya Syekh Abdullah bin Salih Al-Ubaid memberikan izin kepada Abu Bakar Al-Jazairi untuk menuliskan kitab tafsir ini. Dengan demikian ini menjadi sebuah pemberian ijazah, lisensi bagi seorang ulama di Masjid Nabawi untuk memulai menulis kitab tafsir yang beliau berikan judul Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir. Ini adalah pengantar tentang kitab tersebut. Lalu kitab tersebut ditulis dan selesai diberikan tanggal Al-Madinatul Munawwarah 17 Ramadan, pada 17 Ramadan 1406 Hijrah. Luar biasa kita memotret kejuhutan, kesungguhan seorang ulama untuk mencurahkan ilmu dan umurnya hingga akhirnya habis umurnya, dan pas di 17 Ramadan kitab tafsir ini untuk pertama kalinya diselesaikan dan diterbitkan. Dan inilah yang ibu bapak sekalian akan kita kaji hari ini, insyaallah Isya pukul 18.51 mudah-mudahan selesai untuk pembahasan pertama. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan tafsir. Yang dimaksud dengan tafsir adalah syarhu kalamillahi liyufhama muraduhu ta'ala minhu. Tafsir itu maksudnya adalah menjelaskan firman Allah agar dipahami maksudnya, fayuta'a fi amrihi wa nahyihi, yang dengan itu seorang hamba mampu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Jadi tujuan kita belajar tafsir itu, ibu bapak sekalian, adalah untuk memahami firman Allah yang dengan itu menjadi sebuah wasilah pemahaman yang mengantarkan kita untuk membantu melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhkan diri dari larangannya. Wa ya'khudhu bihidayati wa irsyadihi, yang dengan itu seorang hamba mampu mengambil petunjuk dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'tabara biqasasihi, dan mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an. Wa yutatta'adha bimawa'idhihi, dan mengambil nasihat apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an. Ini adalah pengertian tafsir. Lalu kita sekarang akan membahas pertama dalam pertemuan ini, mudah-mudahan Allah cukupkan umur kita, akan membahas surah Al-Fatihah. Lalu di pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan memulai lompat Ustaz dari bagian belakang Al-Quran insya Allah, yaitu juz amma. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fatihah. Surah ini termasuk Makkiyah, ayatnya ada 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah ini disebut dengan Fatihah. Fatihatu kulli syai'in bidayatahu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pembuka atas Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman
Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama berpendapat makna Bismillahirrahmanirrahim ayat ini merupakan bagian dari Al-Quran. Sebagian dari yang lain mereka berpendapat bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim bukan merupakan bagian dari surah Al-Fatihah. Namun di antara perbedaan ini jumhur ulama bersepakat ayat surah Al-Fatihah itu 7 ayat. Allah Subhanahu wa taala membuka firman-Nya dengan kalimat basmalah. Apa itu kalimat basmalah? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita potong sebenarnya ini terdiri dari huruf jar bi dan ismin. Lalu digabung maka kita membacanya bismillahi. Aslinya biismillahi, akan tetapi susah dibaca bagi Arab fusah, maka digabung menjadi bismillahi, bukan lagi biismillahi. Maka kalimat ini sudah lazim disebut dengan kalimat basmalah. Dan ini menjadi sebuah petunjuk bagi kita sekalian bahwa sebaik-baik kalimat yang memulakan seseorang dari setiap perbuatan dan aktivitas, ibu bapak sekalian, adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menajamkan maknanya, abtadi'u qiraati mutabarrakan bismillahirrahmanirrahim mustabi'an bihi, yang artinya aku memulai bacaan Al-Quran ini yang mudah-mudahan menjadi wasilah mendapatkan berkah karena menyebut penyertaan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini disebutkan hukmul basmalah, hukum orang membaca bismillah. Masyru'un lil abdi matlubun minhu ayyustamilu inda qiraati kulli surati min kitabillah. Disyariatkan setiap hamba yang mencari hajat kebutuhan hidup di dalam setiap aktivitasnya, maka memulakan ucapan qiraah, bacaan Al-Quran, yaitu dengan kalimat bismillah inda qiraati kulli suratin min kitabillah, setiap beliau membaca awal dari Al-Quran, illa inda qiraati surati taubah, kecuali bacaan surah At-Taubah. Fa innahu la yubasmilu, kecuali pada surah At-Taubah, maka seorang hamba tidak perlu membaca kalimat tersebut. Nah, apa yang kita ambil dari sebuah firman yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an adalah bahwa kalimat ini menjadi pembuka berkah sebagaimana apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kullu amalin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa ablasa. Setiap perbuatan meskipun itu baik, ketika tidak diawali dengan kalimat bismillah, maka dia terlepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain fahuwa aqta, maka dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka membaca kalimat bismillah ini sangat baik dan disunahkan di dalam setiap perkara, ibu bapak sekalian. Kita memulakan sebuah aktivitas yang baik-baik tentu saja dengan kalimat tasmiyah ini. Maka di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW membatasi pada perbuatan-perbuatan baik tentu saja, dan tidak berlaku kepada perbuatan yang buruk. Maka pada dasarnya perbuatan buruk meskipun disebutkan kalimat basmalah, maka dia tidak akan memperbaiki perbuatan buruk itu kemudian menjadi ibadah.
Sebagaimana kaidah fikih yang dibangun oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi, beliau mengucapkan an-niyatus shahihah la tubarrirul muharramah. Niat-niat yang baik itu tidak serta-merta merubah yang haram. Jadi sesuatu yang sudah dilarang oleh syariat, sesuatu yang sudah diharamkan oleh agama, maka dia tidak serta-merta berubah menjadi baik meskipun niatnya baik. Pun juga misalkan diawali dengan kalimat tasmiyah, kita kira-kira begitu. Lalu kita lanjutkan kepada firman ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah semesta alam. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menyebutkan yukhbiru ta'ala anna jami'an wa'il mahamid min sifatil jalali wal kamali. Sesungguhnya Allah memfirmankan dan mengabarkan kepada kita bahwa keseluruhan jenis-jenis pujian itu merupakan bagian dari sifat keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Hiyalahu wahdah, dan zat yang paling berhak untuk mendapatkan pujian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Duna min siwahu, bukan untuk selain dari Allah. Dan ini tentu menjadi sebuah penyadaran bagi kita Ibu Bapak sekalian bahwa sesungguhnya kita ini tidak layak dipuji. Yang dipuji sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dipuji, diberikan sanjungan oleh manusia, maka kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada fulan dikatakan suaramu bagus, membaca Al-Qur'annya indah, maka katakan alhamdulillah. Ada orang mengatakan amalmu banyak, engkau suka sholat ke masjid, maka katakan alhamdulillah. Sholatmu selalu tepat waktu, katakan alhamdulillah. Engkau selalu banyak bersedekah, katakan alhamdulillah. Kita ini pada dasarnya Ibu Bapak sekalian bisa beramal solih lantaran kita ini dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal solih. Bahkan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tanda-tanda orang diterima amal solihnya itu adalah dia dimudahkan untuk beramal solih setelah beramal solih. Maka Ibu Bapak sekalian, kita berharap kalau ada orang beramal solih kok besoknya dia ingin lagi beramal soleh, maka mudah-mudahan itulah tanda-tanda amal solehnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dia datang sholat ke masjid, esok dia ingin lagi ke masjid, maka mudah-mudahan yang kemarin itu merupakan pembuka amal soleh, yang dengan itu rizki seorang hamba ditambah keinginannya untuk bisa beramal soleh. Maka katakanlah alhamdulillahi rabbil alamin, id huwa rabbu kulli syai'in wa khaliquhu wa malikuhu, karena sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Wa anna alaina an nahmadahu wa nathna alaihi bidzalik, maka kewajiban kita tentu memuji Rabb semesta alam dan menyanjungnya setiap waktu. Siapakah Allah? Dijelaskan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kata Ibnu Katsir dalam pembukaannya, sebaik-baik tafsir Al-Quran itu adalah Al-Quran disandingkan dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ketika ditanyakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, siapakah Allah? Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu siapakah Ar-Rahman Ar-Rahim? Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Maqasidul Asna fi Syarhi Asma'il Husna, Ar-Rahman Ar-Rahim ismani mushtaqani minar rahmah, adalah dua kata yang akar katanya berasal dari satu kata, yaitu Ar-Rahmah. Ar-Rahmah. Apa itu Ar-Rahmah? Yaitu kasih sayang yang Allah berikan untuk mereka yang membutuhkan ataupun tidak membutuhkan. Bahkan ketika kita tidak memintanya pun Allah memberikan kepada kita. Itulah rahmatnya Allah. Beda dengan rahmatnya manusia.
manusia itu memiliki rahmat kalau dia itu kasih sayang muncul di antara manusia ketika manusia itu melihat sebuah pemandangan yang dia lihat. Misalkan begini Ibu Bapak sekalian, seseorang mau bersedekah kepada orang yang mohon maaf miskin, karena di saat itu dia melihat fenomena orang miskin itu, barulah dia tergerak. Seseorang mau memberikan derma hartanya karena dia mendengar ada saudara saya di Palestina sana sedang dizolimi. Ada kalanya manusia itu memiliki sifat rahmat harus dipicu dan dipacu. Berbeda dengan Allah. Allah itu memberikan rahmat kebaikannya kepada siapapun, baik mereka yang meminta ataupun tidak meminta. Kita bisa membayangkan orang kafir itu Ibu Bapak sekalian, setiap harinya jantungnya juga berdetak tanpa harus meminta. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, "Lau kanatid dunya ta'dilu." Sesungguhnya ketika dunia ini seimbang dengan sayapnya lalat. Lau kanatid dunya ta'dilud dubab ma saqallahu kafiran. Seandainya Allah itu melihat dunia ini seimbang dengan sayapnya seekor lalat, maka Allah tidak akan memberikan orang kafir itu minum. Kita bisa melihat di dunia ini kenyataannya orang kafir minum paling banyak ya. Sampai kurang air putihnya, air minum di diskotik pun diminum semua dengan warna-warni, rasa, warna dan harga. Itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini tidak lebih dari hinanya seekor lalat. Dan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rahmat, diberikan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah rizki tanpa harus meminta. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala dikhianati, disekutukan, dizalimi asma'nya, disifati memiliki anak, maka Allah pun Subhanahu wa taala tidak serta-merta menghukum hambanya yang tercipta tersebut. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi raja di hari kiamat. Yang dimaksud dengan Al-Malik adalah sahibul mulki, pemilik kerajaan. Al-mutasarrifu kaifa yasha. Al-mutasarrifu kaifa yasha. Yang dia mentasarrufkan kenikmatannya kepada siapa yang dikehendaki. Jadi kalau raja itu memiliki kekuasaan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bagian kenikmatannya kepada siapa yang dikehendaki. Maka kita harus bersyukur. Ada kalanya orang itu diberikan kenikmatan satu namun ditahan kenikmatan yang lainnya. Itulah al-mutasarrif. Maka tugas amil zakat itu kan mentasarrufkan ya. Kenapa salah satu hikmahnya tasarruf harta itu dilakukan oleh amil, supaya tidak memancing dendam personal. Kalau zakat itu dibagikan dari orang per orang, mesti nanti akan ngincim, si bapak ini kalau dengan saya pilih kasih. Tapi beda kalau yang memberikan itu adalah amil, yaitu satu institusi, maka menjadi berbeda. Nah, Allah Subhanahu wa taala al-mutasarrif, memberikan rizki siapa yang dikehendaki. Sebagaimana sebuah hadis ya, Rasulullah SAW itu didatangi oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur." Sesungguhnya orang-orang kaya kaum muslimin telah memborong pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yusalluna kama nusallu. Mereka salat seperti kita salat. Wa nasumu wa yasumuna kama nasumu. Dan mereka itu puasa sebagaimana kita puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amalihim, dan mereka bersedekah dengan harta-harta mereka yang paling baik, dan kami tidak mampu orang-orang yang papa tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kalimat tasbih itu sedekah, kalimat tahmid itu sedekah, kalimat takbir itu sedekah, takbir itu sedekah, dan itu semua bisa digunakan untuk kita bersedekah. Lalu setelah diucapkan oleh Rasulullah SAW perkataan tersebut, maka para sahabat datang lagi. Ya Rasulullah, kini orang-orang kaya pun juga mereka bertasbih dan bertahmid, dan kami tidak lagi punya amalan. Maka Rasulullah SAW menjawab, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah
kelebihan yang Allah berikan, ya kita memang harus ada akhirnya titik di mana tidak bisa menyusul orang-orang solih di atas kita. Ada yang kemudian diberikan fadl, kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa berusaha beramal solih lebih dari kita. Di dunia ini Allah Subhanahu wa taala telah membagikan rezekinya. Lalu di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menarik semua kekuasaan manusia ini di tangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji di sebuah pertemuan, yaitu Yaumuddin. Ad-din, ada yang mengatakan ad-din itu dari kata ad-dain. Ad-dain itu artinya hutang. Berarti Yaumuddin itu hari hutang, hari penagihan hutang. Kita bermaksiat di dunia ini sebenarnya sedang berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan dibayar di hari akhirat. Maka termasuk kami yang berbicara, ibu bapak yang mendengar, kita apapun yang kita lakukan di dunia ini sifatnya berhutang. Kalau kita berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan piutangnya ke kita di hari akhirat. Sebaliknya, kalau kita berbuat maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menagih hutangnya itu di hari akhirat. Kama tadinu tudanu, dalam pepatah Arab dikatakan, sebagaimana engkau berhutang, maka seperti itulah engkau kelak akan ditagih. Begitu juga Imam Syafi'i pernah berkata, az-zina dainun tudanu alaik. Zina itu merupakan hutang yang suatu saat akan ditagih. Entah Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan anak keturunan kita, atau Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kita di hari akhirat. Itu semua akan dibuktikan di hari pembuktian, di hari penagihan hutang, yakni adalah hari kiamat. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa ayat yang kita kaji tadi ada pelajaran disebutkan annallaha ta'ala yuhibbul hamda. Pelajaran pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mencintai pujian. Falidzalika hamida ta'ala nafsahu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuji dirinya. Wa amara ibadahu bihi, dan memerintahkan hamba-hambanya untuk terus memujinya. Ini disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin ahabba ilaihi alhamdu minallahi ta'ala hatta innahu hamidan nafsahu." Yang artinya sesungguhnya tidak ada satu kalimat pun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba yang keluar dari mulutnya kecuali adalah kalimat tahmid. Bahkan kalau ibu bapak membuka kitab Sahih Bukhari, hadis terakhir di dalam kitab Sahih Bukhari itu bunyinya adalah kalimatani thaqilatani fil lisani habibatani 'inda rahmani wa thaqilatani fil mizani. Ada dua kalimat yang itu mudah diucapkan di lisan, lalu dicintai Ar-Rahman, dan itu memberatkan timbangan kita di mizan. Itulah subhanallahi wa bihamdi. Ibu bapak, terus ya kita mendawamkan kalimat itu, subhanallah wa bihamdi. Seolah-olah Imam Bukhari ingin menutup karya Sahih Bukharinya itu dengan kalimat tahmid. Betapa kitab Sahih Bukhari, as-sahhul kutubi ba'dal Quran, kitab tersahih setelah Al-Quran, berbicara tentang kalimat tahmid tersebut. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih sekitar 4 menit, mudah-mudahan cukup waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya sesungguhnya kami hanya beribadah kepadamu dan kami hanya meminta kepadamu. Kalimat sebenarnya kalau dalam bahasa Arab kita mengatakan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi dalam Al-Qur'an dibalik untuk memberikan nuansa balaghah, kesempurnaan sastra. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Lalu dikatakan allamanallahu ta'ala kaifa natawassalu ilaihi fi qubuli du'aina. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana agar amal-amal kita ini diterima sebagai pembuka doa kita. Di antara dari amal-amal bisa diterima itu, ibu bapak sekalian, adalah kita membatasi ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu adalah dasar tauhid. Kita diajarkan untuk tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak meminta selain pada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pemuda namanya Ibnu Abbas, dinasihati Rasulullah SAW, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfatillaha yahfatka,
Wa idza sa'alta fas'alillah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu, dan apabila engkau meminta, maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Setelah kemudian kita menentukan batas-batas ibadah dan batas-batas kepada siapa kita meminta, inilah permintaan kita tertinggi dalam hidup dan selalu kita ulangi, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kita, kami semua, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apakah itu? Jalan yang diberikan kepada orang-orang yang telah diberikan kenikmatan kepada Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah rasul dan para wali. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak jalan yang dimurkai dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah umat-umat terdahulu yang senantiasa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini menjadi sebuah targhib atau motivasi bagi kita semua agar hanya mengikuti jalannya orang soleh dan meninggalkan jalannya orang-orang yang fasik. Demikian Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tepat sudah masuk Isya, mudah-mudahan bermanfaat kajian pembuka ini. Ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Qulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.